perkenalkan, nama saya Nadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi terbesar di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar dikenal sebagai salah satu penghasil nanas di Jawa Timur. Setiap tahunnya nanas yang dihasilkan sangat melimpah. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Badan Statistik Pertanian Hortikultura di mana angka yang didapatkan mencapai 874.000 kuintal periode 2022 hingga 2024. Kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan inovasi pengolahan produk berbahan dasar nanas. Berbagai olahan dapat dikembangkan seperti minuman sari nanas, kue, dan selai nanas. Dengan adanya modifikasi ini, nanas tidak hanya dijual dalam bentuk segar tetapi juga sebagai olahan yang memiliki daya saing di pasaran. Belakangan ini, jajanan kromboloni sedang tren di kalangan masyarakat. Melalui tren tersebut, muncullah ide memadukannya dengan produk lokal Kabupaten Blitar, yaitu inovasi kromboloni dengan flan nanas. Perpaduan rasa manis dan asam khas nanas menjadikan cita rasa yang unik dan menjadi ciri khas dari produk tersebut. Melalui inovasi ini diharapkan permintaan terhadap nanas sebagai bahan baku olahan terutama selai dan fla dapat meningkat. Dengan demikian dapat mendongkrak jumlah penjualan nanas di tingkat petani maupun pasaran. Mari mewujudkan wirausaha kreatif dan mandiri melalui program PKW 2025 di LKP Arisalah. Halo Sobat Vokasi, kali ini kita mau membuat kromboloni with pineapple fla. Nah, selanjutnya proses pembuatan adonan kromboloni. Yang pertama, tepung terigu, soft instan, bread improver, garam, gula, tengah telur, dan masukkan air sedikit demi sedikit. Selanjutnya, aduk semua bahan hingga tercampur merata. Jika dirasa sudah tercampur merata, jangan lupa masukkan bahan lemaknya, yaitu margarin. Nah, setelah itu campurkan margarin hingga tercampur merata sambil diuleni. Dirasa adonan tidak terlalu lengket, adonan bisa dipindahkan ke meja kerja yang sudah disiapkan. Kemudian adonan dibungkus menggunakan plastik wrap, kemudian kita tutup dan kita diamkan kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit adonan kita buka dan kita lakukan proses rolling. Proses rolling ini adalah menggilas adonan menggunakan rolling pin. Nah, setelah itu kita masukkan pastry margarin atau coarse fat di tengah-tengah adonan. Coarse fat ini berfungsi untuk memberikan kesan berlapis-lapis pada adonan. Selain itu juga menghasilkan tekstur akhir yang renyah di luar dan lembut di dalam. Nah, Sobat Vokasi, jangan lupa rekatkan adonan atau kunci adonan samping kanan samping kiri agar coarse fat tidak keluar ketika di rolling. Setelah rolling, dirasa sudah pipih sesuai dengan keinginan, kita lipat adonan kembali seperti amplop. Kemudian kita bungkus adonan menggunakan plastik wrap kembali dan kita resting selama 30 menit. Nah, proses resting, rolling, melipat adonan ini kita lakukan kurang lebih 3 kali hingga adonan mengembang dengan sempurna. Setelah itu, adonan kita lakukan proses rolling kembali atau memipihkan adonan hingga pipih sesuai yang diinginkan. Nah, ini kita sudah melewati proses proofing dan resting untuk yang terakhir kali. Setelah itu kita memipihkan adonan sampai sedemikian rupa, kurang lebih 1 cm pipihnya.
Setelah itu kita bagi menjadi 5 bagian karena dalam satu resep ini kita jadikan 5 pieces atau 5 bagian. Setelah kita potong menjadi 5 bagian, selanjutnya kita gulung adonannya. Nah, Sobat Vokasi, pada saat proses menggulung adonan kromboloni ini, pastikan adonan benar-benar rapat dan rekatkan ujung adonan. Selanjutnya, siapkan loyang besar dan jangan lupa olesi tipis menggunakan margarin. Nah, ini ya Sobat Vokasi, karena kita menggunakan alat yang sederhana, kita proofingnya kurang lebih selama 3 jam sebelum masuk ke oven. Jangan lupa ditutup juga ya untuk menjaga agar adonan memiliki permukaan yang rata. Setelah kita resting selama 3 jam, selanjutnya kita masukkan ke dalam oven. Jangan lupa setelah dimasukkan oven ditutup lagi menggunakan ini ya, biar permukaannya tetap rata. Setelah 15 menit proses pengovenan, adonan kromboloni siap dikeluarkan dari oven. Nah, ini dia Sobat Vokasi, kromboloni yang sudah matang. Oke Sobat Vokasi, selanjutnya kita membuat fla untuk kromboloni. Nah, fla ini yang menjadi spesial terbuat dari pineapple atau nanas yang berasal dari perkebunan nanas di lereng Gunung Kelut. Bahan-bahan dari pineapple fla atau fla nanas terdiri dari susu cair, 25 gram custard powder, 60 gram gula pasir, setengah butir kuning telur, 50 gram nanas, dan garam secukupnya. Nah, Sobat Vokasi, jangan lupa untuk menyaring adonan fla ya, agar fla memiliki tekstur yang lembut dan halus. Nah, teman-teman, pineapple fla-nya sudah jadi. Kromboloni with pineapple fla sudah siap disajikan. Nah, selanjutnya kita menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Rumus HPP yaitu total biaya bahan baku ditambah total biaya penunjang dibagi jumlah produk. Total biaya bahan baku yaitu 26.915 ditambah total biaya penunjang yaitu 6.728,75 dibagi dengan jumlah produk yaitu 5 pieces. Mendapatkan hasil 6.728,75. Nah, Sobat Vokasi, setelah kita mengetahui HPP, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan harga jual dengan cara HPP ditambah keuntungan. Keuntungan didapat dari 50% dari HPP, di mana HPP adalah 6.728,75 ditambah 50% dari HPP yaitu 6.728,75 yang mendapatkan hasil 10.093,125 atau kita bulatkan menjadi 10.500. Nah, Sobat Vokasi bisa mengetahui kan bahwa kromboloni with pineapple fla yang kita buat memiliki harga kaki 5 namun kualitas bintang 5. Dengan harga yang terjangkau, dapat Sobat Vokasi jadikan sebagai ide jualan di daerah kalian masing-masing. Demikian Sobat Vokasi pembuatan kromboloni with pineapple fla. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa di rumah dengan memanfaatkan produk pertanian unggulan di daerah kalian masing-masing. Saya Nadila Mulia Fadlila. Sampai jumpa.